Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Choice. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu Rauda Febrian, Andre Frandiska, Aisyah Ayu Azahra, Sri Rahayu, Awit Monalisa, Sri Rahayu, dan yang terakhir ada Jihan. Baiklah, masuk ke materi yang pertama yaitu optimal choice. 1. Pilihan optimal atau optimal choice. Kasus yang umum diilustrasikan pada gambar 5.1. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kondisi tangensi ini benar-benar harus berlaku pada pilihan yang optimal? Ya, kondisi ini tidak berlaku pada semua kasus, tetapi berlaku pada sebagian besar kasus yang menarik. Yang selalu benar adalah bahwa pada titik optimal kurva indiferen tidak dapat melintasi garis anggaran. Jadi kapan tidak melintasi menyiratkan tangen? Mari kita lihat pengecualiannya terlebih dahulu. Pertama, kurva indiferen mungkin tidak memiliki garis tangen seperti pada gambar 5.2. Di sini kurva indiferen memiliki kekusutan pada pilihan yang optimal dan tangen tidak didefinisikan. Karena definisi matematis tangen mengharuskan adanya garis tangen yang unik di setiap titik. Kasus ini tidak memiliki banyak signifikansi. Ekonomi ini lebih merupakan gangguan daripada hal lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengecualian kedua lebih menarik. Misalkan titik optimal terjadi ketika konsumsi beberapa barang adalah nol, seperti pada gambar 5.3. Maka kemiringan kurva indiferens dan kemiringan garis anggaran berbeda, tetapi kurva indiferens tetap tidak memotong garis anggaran. Kita katakan bahwa gambar 5.3 merupakan batas optimum, sementara kasus seperti gambar 5.1 merupakan batas optimum interior. Jika kita ingin mengesampingkan selera yang aneh, kita dapat melupakan contoh yang diberikan pada gambar 5.1.2. Dan jika kita ingin membatasi diri hanya pada optima interior, kita dapat mengesampingkan contoh lainnya. Jika kita memiliki optimum interior dengan kurva indiferens yang halus, kemiringan kurva indiferens dan kemiringan garis anggaran harus sama. Karena jika keduanya berbeda, kurva indiferens akan memotong garis anggaran dan kita tidak dapat berada pada titik optimal. Kami telah menemukan syarat yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh pilihan optimal. Jika pilihan optimal melibatkan konsumsi beberapa barang sehingga merupakan optimum internal, maka kurva indiferen pasti akan bersinggungan dengan garis anggaran. Namun apakah syarat singgungan tersebut merupakan syarat yang cukup agar suatu bundel menjadi optimal? Jika kita menemukan bundle yang kurva indiferensnya bersinggungan dengan garis anggaran, dapatkah kita yakin bahwa kita memiliki pilihan yang optimal? Pada gambar 5.4, di sini kita memiliki 3 bundle tempat kondisi tangensi terpenuhi. Semua di bagian dalam, tetapi hanya 2 di antaranya yang optimal. Jadi secara umum kondisi tangensi hanyalah kondisi yang diperlukan untuk optimalitas, bukan kondisi yang cukup. Permintaan konsumen optimal barang 1 dan 2 pada beberapa set harga dan pendapatan disebut bundle permintaan konsumen. Secara umum, ketika harga dan pendapatan berubah, pilihan optimal konsumen akan berubah. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan pilihan optimal jumlah yang diminta dengan nilai harga dan pendapatan yang berbeda. Kita akan menulis fungsi permintaan sebagai tergantung pada harga dan pendapatan. X1 dikali P1 dan P dikali P2 dikali M dan X2 dikali P1 kali P2 dan kali M. Untuk setiap set harga dan pendapatan yang berbeda, akan ada kombinasi barang yang berbeda yang merupakan pilihan optimal konsumen. Frekuensi yang beda akan menghasilkan fungsi permintaan yang berbeda. Kita akan segera melihat beberapa contohnya. Tujuan utama kita dalam beberapa bab berikutnya adalah mempelajari perilaku fungsi permintaan ini, bagaimana pilihan optimal berubah seiring perubahan harga dan pendapatan. Contohnya, seperti pengganti sempurna.
Kasus substitusi sempurna diilustrasikan pada gambar 5.5. Kita memiliki 3 kemungkinan kasus. Jika P2 lebih besar dari P1, maka kemiringan garis anggaran lebih datar daripada kemiringan kurva indiferan. Dalam kasus ini, bandel optimal adalah tempat konsumen menghabiskan semua uangnya. Untuk barang 1, jika P1 lebih besar dari P2, maka konsumen hanya membeli barang 2. Jika P1 lebih sama dengan P2, ada berbagai pilihan optimal. Jumlah barang 1 dan 2 yang memenuhi batasan anggaran adalah optimal dalam kasus ini. Apakah hasil ini sesuai dengan akal sehat? Yang mereka katakan hanyalah bahwa jika dua barang merupakan substitusi sempurna, maka konsumen akan membeli barang yang lebih murah. Jika kedua barang memiliki harga yang sama, maka konsumen tidak peduli barang yang mana yang dibelinya. Selanjutnya pelengkap sempurna. Kasus pelengkap sempurna diilustrasikan pada gambar 5.6. Perhatikan bahwa pilihan optimal harus selalu berada pada diagonal, di mana konsumen membeli kedua barang dalam jumlah yang sama, berapapun harganya. Dalam contoh kita, ini berarti orang yang sama dengan dua kaki membeli sepatu secara berpasangan. Mari kita selesaikan pilihan optimal secara aljabar. Kita tahu bahwa konsumen ini membeli barang satu dan barang dua dalam jumlah barang yang sama. Berapapun harganya, biarlah jumlah ini yang dilambangkan dengan X, maka kita harus memenuhi kendala anggaran. P1X ditambah P2X sama dengan M. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan X. X sama dengan M per P1 tambah P2. Fungsi permintaan untuk pilihan optimal di sini cukup intuitif. Karena kedua barang tersebut selalu dikonsumsi bersama, maka seolah-olah konsumen menghabiskan semua uangnya untuk satu barang yang harganya P1 dan P2. Netral dan buruk. Dalam kasus barang netral, konsumen menghabiskan semua uangnya untuk barang yang disukainya dan tidak membeli barang netral apapun. Hal yang sama terjadi jika salah satu komoditas adalah barang buruk. Jadi, jika komoditas satu adalah barang dan komoditas dua adalah barang buruk, maka fungsi permintaan akan menjadi. Yang kedua itu barang terpisah. Misalkan barang satu adalah barang diskrit yang hanya tersedia dalam satu integer, sedangkan barang dua adalah uang yang akan dibelanjakan untuk semua barang lainnya. Jika konsumen memilih 1, 2, 3 unit barang, ia secara implis akan memilih bundel konsumsi. 1 yang pertama itu M kurang P1, yang kedua M kurang 2P1, yang ketiga M kurang 3P1, dan seterusnya. Atau kita dapat menggunakan analisis kurva indifference pada gambar 5.7. Seperti biasa, bundel optimal adalah bundel yang berada pada kurva indifference tertinggi. Jika harga barang satu sangat tinggi, maka konsumen akan memilih 0 untuk konsumsi. Ketika harga turun, konsumen akan merasa optimal untuk mengonsumsi 1 unit barang. Biasanya ketika harga semakin turun, konsumen akan memilih untuk mengonsumsi lebih banyak unit barang. Yang ketiga, preferensi cekung. Perhatikan situasi ilustrasi pada gambar 5.8. Apakah X merupakan pilihan yang optimal? Tidak. Pilihan optimal untuk preferensi ini akan selalu menjadi pilihan batas. Seperti bundel Z. Pikirkan apa arti preferensi non-konveks. Jika Anda memiliki uang untuk membeli es krim dan buah zaitun, dan Anda tidak suka mengonsumsinya bersamaan, Anda akan menghabiskan semua uang Anda untuk salah satunya. Preferensi Cobb-Douglas. Misalnya fungsi utilitas berbentuk Cobb-Douglas U kali X1, X2 sama dengan XC1, XD2. Dalam lampiran bab ini, kami menggunakan kalkulus untuk memperoleh pilihan optimal untuk fungsi utilitas ini. Hasilnya adalah X1 sama dengan C per C tambah D N per P1. X2 sama dengan D per C tambah D M per P2. Fungsi permintaan ini seringkali berguna dalam contoh aljabar, jadi Anda mungkin harus menghafalnya. Preferensi Cobb-Douglas memiliki sifat yang praktis. Pertimbangkan sebagian dari pendapatannya yang dibelanjakan konsumen Cobb-Douglas untuk barang satu. Jika ia mengonsumsi X1, unit barang satu, ini akan membebaninya P1 X1.
Jadi ini merupakan sebagian kecil P1X1 per M dari total pendapatan dengan mengganti fungsi permintaan untuk X1. Kita memiliki P1X1 per M sama dengan P1 per M C per C tambah D M per P1 sama dengan C per C tambah D. 4. Memperkirakan fungsi utilitas. Beberapa data yang menggambarkan perilaku konsumsi. Tahun pertama P1 1, P2 1, M 100, X1 25, X2 75, S1 25, S2 75, utilitas 57,0. Tahun kedua P1 1, P2 2, M 100, X1 24, X2 38, S1 24, S2 76, utilitas 33,9. Tahun ketiga P1 2, P2 1, M 100, X1 13, X2 74, S1 26, S2 74, utilitas 47,9. Tahun keempat P1 1, P2 2, M 200, X1 48, X2 76, S1 24, S2 76, utilitas 67,8. Tahun kelima P1 2, P2 1, M 200, X1 25, X2 150, S1 25, S2 75, utilitas 95,8. Tahun ke-6 P1 1, P2 4, M 400, X1 100, X2 75, S1 25, S2 75, utilitas 80,6. Tahun ke-7 P1 4, P2 1, M 400, X1 24, X2 304, S1 24, S2 76, utilitas 161,1. Bahwa fungsi utilitas berbentuk U kali X1, X2 sama dengan X1 per 4 1, X3 per 4 2. Yang kelima yaitu implikasi kondisi MRS. Pada bagian terakhir kita meneliti gagasan penting bahwa pengamatan perilaku permintaan memberitahu kita hal-hal penting tentang preferensi mendasar konsumen yang menghasilkan perilaku tersebut. Dengan pengamatan yang cukup terhadap pilihan konsumen, seringkali dimungkinkan untuk memperkirakan fungsi utilitas yang menghasilkan pilihan tersebut. Namun bahkan dengan mengamati satu pilihan konsumen pada satu set harga, kita dapat membuat beberapa jenis kesimpulan yang berguna tentang bagaimana utilitas konsumen akan berubah ketika konsumsi berubah. Yang keenam, memilih pajak. Kita telah melihat bahwa pajak kuantitas adalah pajak atas jumlah barang yang dikonsumsi, seperti pajak bensin sebesar 15 sen per galon. Pajak pendapatan adalah pajak atas pendapatan. Jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dalam jumlah tertentu, apakah lebih baik meningkatkannya melalui pajak kuantitas atau pajak pendapatan? Kesimpulan yang pertama yaitu pilihan optimal dari konsumen adalah bundel dalam satu anggaran konsumen yang terletak pada kurva indiferensi tertinggi. Yang kedua, biasanya bundel yang optimal akan dicirikan dengan kondisi kemiringan kurva indiferensi yang sama dengan kemiringan garis anggaran. Yang ketiga, jika kita mengamati beberapa pilihan konsumsi, kita dapat mengestimasi sebuah fungsi utilitas yang akan menghasilkan perilaku pilihan tersebut. Fungsi utilitas tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pilihan-pilihan di masa depan dan untuk memperkirakan utilitas bagi konsumen dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru. Yang keempat, jika setiap orang menghadapi harga yang sama untuk kedua barang tersebut, maka setiap orang akan memiliki tingkat substitusi marginal yang sama, dan dengan demikian akan bersedia untuk menukarkan kedua barang tersebut dengan cara yang sama.